Haleluya. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Pagi hari ini kita akan berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mempersembahkan seluruh kehidupan kita untuk meninggikan nama Yesus, nama di atas segala nama. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita akan bersyukur pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rencana indahmu terjadi. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur.
lebih dari segala-galanya dalam hidup kita. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada sepertinya Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Ya benar Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti seperti haleluya, haleluya, beri kemuliaan paling mulia bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, Bapa yang baik, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan di atas segala-galanya. Engkau layak terima segala pujian, hormat dan syukur kami. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu memuji, menyembah Tuhan pagi hari ini. Tuhan layakkan setiap kami, pakai dan urapi setiap kami, memberkati setiap kami yang ada pagi hari ini, baik kami yang ada di tempat ini, baik mereka yang ada di rumah. Memberkati setiap mereka yang mendengarkan dan melihat siaran ini Tuhan. Diberkatilah setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkaryalah Engkau dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan buka ibadah pagi hari ini di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita yang sudah ada pagi hari ini, kita ada karena kemurahan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan kecap dan kita akan lihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin, puji Tuhan. Katakan bersama. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang mengharap, Allah yang mengharap. Syukur bagimu Tuhan, segala
Puji nama Tuhan. Dia baik, dia sungguh luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita terus ada di bait Tuhan. Datanglah ke dalam baitnya Tuhan. Kita akan bersyukur bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi melindunginya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, awasannya itu selamanya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih selamanya. Datanglah kepada Yesus. Sama-sama kita katakan, kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berhidupannya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setia. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setia. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setia. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setia. Haleluya, sebab Tuhan baik. Amin, amin, haleluya. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Glory, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Oh haleluya. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Dia baik bagi saya, dia baik bagi saudara semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan pagi hari ini. Puji nama Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Sama-sama katakan sorak-sorai Muliakan namanya yang berperang dan tinggi, bertepuk tangan, bertepuk tangan. Muliakan namanya, keselamatan jiwa kita. satu-satunya, Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya yang berlindungan dan pengharapan. amin. Oh haleluya. Katakan sama-sama. Bersorak-sorak, muliakan namanya yang berperang bagi kita. Bertepuk tangan, Bertepuk tangan, muliakan namanya yang selamatkan jiwa kita. sebab dia satu-satunya penebus. Haleluya. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Hey, haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, oh, masuk dalam kemuliaan-Nya yang berlindungan dan pengharapan. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, Yang ada di dalam kita. Amin. Masuk dalam kemuliaan-Nya. masuk dalam kemuliaan-Nya yang berlindungan dan Lagi Tuhan. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaan-Nya yang berlindungan dan pengharapan. Yang berlindungan dan pengharapan. Yang berlindungan dan pengharapan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima pujian penyembahan kami. Kiranya itu senangkan Tuhan, Tuhan berkenan memberkati kami dengan firman-Mu. Sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.
Mari kita duduk semua dan membaca firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-23. Kita membaca bersama-sama Mazmur pasal yang ke-23 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang selesai. Bersama-sama. 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini pasal Tuhan adalah gembalaku adalah pasal yang sangat terkenal, bahkan sudah beberapa kali di scriptures in songs dinyanyikan, dilakukan lirik-liriknya. Memang indah, saudara. Bagaimana kewajiban seorang gembala yang menuntun, memelihara, menjaga, merawat domba-dombanya. Kalau kita mengikuti pembacaan tadi, coba saudara bayangkan betapa senangnya seekor domba yang ada di dalam ayat-ayat itu, saudara. Ya. Dan firman Allah katakan, jemaat Tuhan, yaitu saudara dan saya adalah domba-domba itu. Gembala kita adalah gembala yang agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, kalau saudara adalah seekor domba itu, dalam tanda kutip, betapa menyenangkan. Ya, di sana dikatakan dihantar pada air yang tenang. Saudara, dan saudara bayangkan ini dalam pikiran saudara. Ya, sejenak, saudara bayangkan, saudara sedang berdiri di tepi air atau sungai yang tenang. Ya, saudara sedikit mendengar gemericik air itu, lalu saudara minum dari air itu. Ayat itu juga mengatakan di kiri kanan saudara ada rumput yang hijau. Haleluya. Dan domba-domba itu minum air, lalu makan rumput yang hijau itu. Lalu ayat itu berkata, mereka berbaring di tepi sungai. Ya, Ia membaringkan aku di padang rumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Sementara mereka sudah puas dari haus, kenyang dari lapar mereka, dan mereka berbaring di tepi sungai. Dan yang lebih indah daripada itu adalah gembalanya dengan tongkatnya ada di samping mereka, saudara. Nah, inilah yang diinginkan oleh gembala kita yang agung, saudara-saudara, bagi kita domba-dombanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab
engkau besertaku. Saudara, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, saat ini saudara, kita sedang berada di dalam lembah bayang-bayang maut. Tetapi percayalah saudara, kiranya ayat firman Tuhan ini memberikan penghiburan dan kekuatan buat kita. Di lembah bayang-bayang maut sekalipun, Daud berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan Gembala yang agung beserta dengan kita. Haleluya. Saudara-saudara, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 kita baca di sana, firman Tuhan berkata, sebaliknya, 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah keinginan, rencana daripada Tuhan Gembala kita buat kita domba-dombanya. Apakah itu? Yaitu supaya tubuh kita, jiwa kita, roh kita terpelihara dengan sempurna. Amin. Saudara-saudara, saya suka berkata bahwa Tuhan yang menentukan hidup kita, umur kita, tetapi kitalah yang menentukan kesehatan kita. Ya, kita sesuai dengan ayat ini harus memelihara, saudara. Ya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara, saudara. Tuhan yang memberi hidup, umur panjang, tapi kita harus memelihara tubuh, jiwa, roh kita. Amin, saudara. Ya, kalau kita membeli rumah, membeli mobil, membeli apa saja, kita harus pelihara, saudara. Ya, jaga baik-baik, ya, saudara. Terutama dalam hal ini adalah tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita. Saudara-saudara, dengan adanya keadaan seperti saat ini, ya, kita tetap memelihara kesehatan kita. Dalam hal ini, tubuh kita. Saudara-saudara, saya kira saudara sudah tahu dan mungkin udah bosan ya dengar-dengar tentang menjaga perawat tubuh kita, tetapi ini ada di dalam ayat firman Tuhan. Ya, pelihara tubuh, jiwa dan rohmu. Selalu diingatkan. Ya, tubuh kita misalnya, bagaimana cara memeliharanya? Saya tidak tahu apa saudara berolahraga tiap hari apa tidak. Memelihara tubuh saudara. Ya, harus berolahraga saudara. Gerakkan badan saudara. Dan kalau olahraga jangan seperti jalan di mall, ya. Olahraga harus sampai berkeringat, saudara. Ya, saudara mungkin kalau ada treadmill atau paling bagus itu ngepel, ya, pel di lantai, saudara.
ya, ikan, mobil dan sebagainya. Setengah jam bagi yang sudah berumur, ya 1 jam yang masih muda-muda, saudara. Mari olahraga. Kemarin kami dan pengerja pergi olahraga, ya di tempat saya suka olahraga di Rampal, ya di lapangan. Tutup. Lalu mau kemana ini? Ya, mau mampir di soto Rampal, ya tutup juga. Lalu pergi olahraga di alun-alun kota, tutup juga. Kami masuk, paksa, diusir saya, saudara, ya, suruh pulang. Akhirnya ya olahraga di rumah, saudara. Nah, ini penting, saudara, ya, tubuh harus digerakkan supaya sehat. Ya, saudara sudah tahu pola makan saudara, ya. Saudara, sekarang banyak jemaat yang timbangannya naik, saudara, ya. Terutama ibu-ibu, ya, ya, bapak-bapak juga. Ya, waduh, ini lemaknya lebih tambah, saudara-saudara, ya. Jangan bilang begini, biar gemuk yang penting sehat. Tidak bisa, kalau sehat, kalau gemuk itu nggak sehat, saudara, ya. Nah, olahraga, makan, ya, saudara, harus teratur, ya. Makan dikit-dikit aja, jangan dikit-dikit makan. Saudara, kata dokter bilang harus minum air minimal berapa gelas? 8 gelas, ya, saudara. Ya, ada teman saya, dia ngomong, waduh, saya ke dokter, kenapa? Sakit. Lalu dokter bilang, penyebab penyakitmu karena kamu kurang minum. Nah, saudara, jaga kesehatan sesuai dengan ayat ini. Pelihara kesehatan, ya, supaya saudara nggak lupa, ya. Taruh satu wadah, banyak jual di toko itu seperti apa itu, ya, wadah gitu. Lalu di situ saudara tiap hari pagi taruh 8 gelas air atau 10 gelas, itu harus dihabiskan 1 hari. Ditaruh irisan ketimun, taruh irisan apel, taruh ini apa lagi, saudara? Ada yang taruh, ya, saudara atur sendiri saja, ya. Jadi itu enak sekali. So, saudara, lalu saudara harus, nah ini penting. Saya lebih baik kurang makan daripada kurang tidur, ya. Kalau Tuhan itu atur, ya, 1 hari 1 minggu 7 hari kita diberi Tuhan, ya. 1 malam atau 1 hari dokter bilang 7 jam tidur, ya. Kalau minum, ya, 7 sampai 8 gelas. Nah, itu sudah diatur Tuhan, saudara, ya. Istirahat, ya, memang saat-saat seperti ini, seperti saya, terganggu tidurnya, saudara, ya, karena ada lagunya siapa itu, Mbak Surip, ya. Mbak siapa? Mbak Reki, ya. Ya. Bangun, tidur lagi. Bangun, tidur lagi, ya. Ya, mau kemana, saudara, ya? Boro-boro kok bangun, tidur lagi, bangun, makan lagi. Waduh, saya ini jemaat mesti kirim celana saya nomornya yang baru, ya. Ini sudah speed semua ini, ya. Saudara, ya, istirahat yang cukup. Siang harus istirahat minimal setengah jam, ya. Saya kasih tahu pekerja, jangan di kamar terus. Ada yang nyautin,
Lockdown om. Loh, lockdown. Mulutmu tak lockdown ya, gak makan. Saudara, saya bilang mereka istirahat di kamar 2-3 jam cukup. Ya, lalu bangun dan beraktivitas. Cari apa yang mau dikerjakan. Bagaimana dengan jiwa kita? Jiwa kita juga harus dipelihara. Jangan hanya tubuh. Jadi jiwa berkaitan dengan perasaan kita. Ya, dengan emosi kita. Saya tahu bahwa saat ini banyak yang stres. Ya, saudara. Tapi kalau kita melihat kehidupan kita, saudara-saudara, ayat firman Tuhan katakan, bersyukurlah senantiasa. Mengapa? Karena masih banyak yang lebih susah dari kita. Masih banyak yang lebih menderita dari kita. Ya. Masih banyak yang, saudara, mau makan aja enggak, disuruh lockdown, PSBB, enggak boleh keluar kota, enggak boleh keluar rumah, lalu mangannya opo? Makan apa? Saudara, saya lihat di sekitar kami di pastori, saudara-saudara, kasihan juga, saudara. Ya, kalau ada jemaat memberi beras dan makanan kering kepada kami, saya lihat ada kelebihan. Sebenarnya sih nggak lebih ya, cuma ya sebagi-bagilah tetangga, kasihan. Ya, nah saudara, saudara masih lebih baik dari jutaan orang pada saat ini. Saudara, jangan stres, jangan depresi, ya, jangan jiwa berkaitan dengan pikiran kita. Ya, waduh, ini corona ini kapan berakhir, saudara? Ya, saya katakan bahwa semua yang kita takuti itu tidak terjadi dalam hidup kita, saudara. Mari kita ikuti saja himbauan pemerintah, ya, saudara-saudara tahu, dan himbauan firman Tuhan ini. Pelihara tubuh saudara, ya, istirahat, makan, olahraga, cuci tangan, kalau keluar yang penting-penting saja. Itu pelihara tubuh dan pakai masker. Ya, saya ada kliennya, ya, katanya kalau usia lanjut ya harus lebih hati-hati. Jadi saya pakai 2 masker. Lalu kok keringat ya, rupanya kurangan oksigen, saudara, ya. Jadi kurangi, saudara. Itu pelihara tubuh. Jiwa. Pelihara jiwa. Nggak usah stres, ya. Nyanyi-nyanyi. Ya, saudara, hati yang gembira adalah obat. Saudara. Dan banyak sekali kesaksian yang saya sudah share, saya terima di HP saya. Mereka yang kena COVID-19 positif, banyak yang meninggal, tapi banyak anak-anak Tuhan disembuhkan karena mereka terus memiliki hati yang senang, menyanyi, memuji Tuhan, dan berdoa. Nah, itu sebenarnya harus kita lakukan dalam hidup kita. Nah, saudara, jiwa itu, ini yang penting, harus memiliki sense of humor. Sense of humor. Ya. Saya heran, saudara, ada orang yang selama hidupnya nggak pernah ketawa, serius terus. Itu bisa kena saraf. Betul, saudara. Sense of humor itu ada. Dan biasanya mereka kalau lihat orang suka humor, guyon, marah. Loh, ya tidak bisa tuh. Semua dokter jiwa itu harus dikasih resep, memberi resep sense of humor. Ya.
SOH. Saudara sudah tahu kan di Jakarta, di Bali, lari sekarang. Dokter yang mengobati pasiennya dengan suruh ketawa. Ya, jadi mereka dikumpulkan satu ruangan, 10. Kalau ada suster perawat yang sudah dilatih melawak atau nonton Mongol, nonton ya yang humor-humor. 1 jam harus ketawa. Lihat temannya ketawa tuh. Lihat tuh. Saya kalau lihat Reza Mareki saya ketawa. Kenapa Pak? Saya lagi ngobati jiwa saya. Apalagi lihat Ira ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu harus ada dalam jiwa kita. Sense of humor, perasaan humor. Ya, sudah banyak sekali orang posting ya rohani, puji-pujian, video-video. Saya suka, mungkin 90% dari yang saya kirim itu humor-humor semua. Wah, mereka terima kasih Om, terima kasih Pak Pendeta. Oh, Pak Pendeta bisa ngelawak juga ya? Bisa tuh, ya. Terima kasih. Tapi saya lebih dulu nikmati ketawa duluan. Jadi harus ada itu, saudara, dalam mengobati jiwa. Jangan serius-serius saja. Kayak orang ketawa-ketawa. Ya, kecuali saudara ketawa sendiri, ya jangan saudara ya. Tapi boleh juga saudara ketawa-ketawa sendiri. Dan akhirnya ketawa beneran saudara. Haleluya. Amin. Saya setiap hari minimal 5 orang yang saya buat ketawa. Baik di pompa bensin, saya belanja, saya betul saudara. Ya. Oh, itu talentanya Gembala Omar, bukan. Ya, masa mesti humor-humor harus punya talenta. Saudara ya. Nah, haleluya. Nah, itu perasaan humor harus ada. Ya. Saya kalau di mobil, saya istri dulu Ira, anak-anak saya 3 masih remaja. Ayo cerita yang lucu yang buat kita ketawa, dapat hadiah. Ya dah. Nah, mereka cari-cari cerita-cerita. Ya. Nah. Sekarang yang ketiga, pelihara tubuhmu, pelihara jiwamu. Dan yang ketiga apa? Rohmu. Nah, ini juga harus dipelihara. Banyak orang hanya pelihara tubuh. Ya, pergi ke dokter, minum vitamin olahraga. Ya, betul. Ada dokter jiwa. Ya, pergi ke dokter jiwa, kasih obat penenang, obat tidur. Saya nggak tahu ada obat yang buat pasien ketawa-ketawa ya, saudara ya. Tapi tidak ada dokter roh. Ada sebenarnya. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia bisa membuat roh kita, bahkan tubuh kita, bahkan jiwa kita jadi sehat. Dengan cara apa? Ya, kalau tubuh ada caranya, makan, minum, olahraga, jiwa jangan stres, ketawa, humor, bersuka cita, roh yang berdoa. Ya, jadi mulai saat ini saudara disiplinkan dalam berdoa. Saya bukannya sombong, saya sudah makan makanan paling nggak enak sampai enak sekali. Naik kendaraan yang paling jelek sampai pesawat ya pernah bisnis kelas. Ya, dikasih orang tiket. Saya pernah tidur di bangku gereja di Ubin, sampai di hotel bintang
nggak tahu bintang berapa. Saudara, waduh, nikmati pemandangan. Tapi saudara, setelah itu ya hanya senang 1-2 hari, 1 minggu. Kalau saya ingat saya pergi ke luar negeri atau tidur di hotel yang puji Tuhan senang. Tapi tidak ada yang melawan lebih senang, nikmat, bahagia duduk di kaki Tuhan. Kok nggak ada yang bilang amin? Amin? Itu paling indah. Ya. Duduk di kaki Tuhan. Nyanyi, berdoa, menyembah. Berapa lama Om? Ya sakarepmu. 5 menit, 10 menit. Itu paling indah. Saya sudah puji Tuhan nikmati kesenangan di dunia ini. Tapi yang lebih senang itu duduk di kaki Tuhan. Coba saudara praktek. Makanya Tuhan Yesus datang kepada wanita di sumur Yakub yang sedang menimba. Saudara dengar firman Tuhan. Yesus bilang begini, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus. Minum, haus lagi. Seperti kita minum air tiap hari kan? Masa minum sekali untuk 3 hari? Minum lagi. Oh begitu ya kata wanita itu. Iya. Kamu mau cari kepuasan di dunia ini seperti itu. Ambil air minum lagi, haus lagi. Ambil air minum lagi. Buktinya kamu punya 5 suami. Wah, kaget ya. Kok tahu ya? Tuhan tahu, saudara. Dia cari kepuasan di bidang seksualitas. Karena mungkin itu kepuasan yang paling tinggi di dunia. 3 tahta, harta, ya, yaitu seksualitas. Tapi Yesus bilang, berapapun tahta, coba lihat saudara, kalau ada orang naik kedudukan, apa dia mau turun? Enggak, dia pengen naik lagi. Mau turun? Enggak, pengen naik lagi. Mau turun? Enggak. Sampai didongkel, baru turun. Karena enggak puas. Orang beli mobil sudah beli lagi. Kenapa? Hendak puas. Ya saya aja HP ini, beli ini, ada baru, beli lagi. Wah, tak puas-puas. Di dunia ini tidak ada kepuasan. Dan Yesus bilang, kalau kamu minum air yang aku beri, kamu tidak akan dahaga. Beri kemuliaan buat Tuhan. Coba, ini kita seperti wanita yang di sumur itu. Cari kepuasan itu. Cari. Nggak ada. Seperti seorang wanita mengupas bawang. Upas. Lapisan kedua, upas. Ada apa ya? Lapisan ketiga. Sampai di bawah. Dalam. Oh, nggak ada apa-apa. Air matanya meleleh karena kena apa itu? Gas dari bawah. Inilah dunia, saudara. Tidak ada kepuasan. Jadi saudara, kepuasan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saudara? Tiap hari saya melihat ada orang pekerja juga kalau saya, kenapa? Kamu kurang doa ya? Ayo pergi doa. Pekerja yang dulu, yang sekarang ya ada rajin-rajin doa semua ya. Doa makan, saudara ya. Nah, kita duduk di kaki Tuhan, ambil waktu secara rutin. Bagaimana 1 hari 3 kali kita makan? Ada yang 7 kali karena lockdown. Untuk tubuh kita, ya, kita buka HP berjam-jam untuk jiwa kita. Ya toh, lihat tuh
film, video, itu jiwa. Bagaimana dengan roh? Roh nggak bisa dipuaskan dari apa yang tubuh makan minum, jiwa alami. Roh itu hanya bisa dipuaskan dengan duduk di kaki Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Oh, nggak perlulah, yang penting tubuh jiwa sehat. Kalau rohmu nggak sehat, itu mempengaruhi tubuh dan jiwa saudara. Amin. Kalau tubuh dan jiwa saudara tidak sehat, itu mungkin akibatnya roh saudara. Kok kurang doa? Coba doalah, doa. Ya, nyanyi. Lagu apa om? Terserahmu, nyanyi malam kudus juga gak apa tiap hari Natal. Ini saudara yang saya ingin sampaikan kepada kita semua ya. Tuhan yang tentukan umur kita, kita yang tentukan kesehatan kita. Pelihara tubuh saudara, pelihara jiwa saudara, pelihara roh saudara. Yang percaya katakan, Tuhan memberkati. Mari kita memuji Tuhan. Sekarang kita sedang memberi makan roh kita. Nanti dampaknya ke tubuh dan jiwa kita. Kita nyanyi lagu yang saya suka lagunya, Satu Kota Tanpa Malam. Semangat. Satu kota tanpa malam, Yerusalem Baru. Tidak ada demo, tidak ada virus, tidak ada kematian, tidak ada air mata. Satu kota tanpa malam semua. Katakan di Yerusalem Baru, rumah Bapa indah mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana buat selamanya. Satu kota tanpa malam di Yerusalem Baru, rumah Bapa indah mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Berdiri di hati, berdiri di hati, berdiri di hatiku. Selalu berkira di langkah susahku. Saya dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku berdiri di hatiku. Berdiri di hati, berdiri di hati, berdiri di hatiku. Selalu berkira di langkah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan. Berdiri di hatimu. Puji Tuhan, kita semua yang sudah
memberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Untuk pengumuman, nanti ibadah sekolah minggu diganti di Rabu, jadi hari Rabu ceria ya. Jadi bagi orang tua ya tetap himbau anak-anaknya agar Rabu bisa ikut dalam firman Tuhan ya, untuk materi firman Tuhan untuk anak-anak ya. Jadi hari ini tidak ada tapi diganti di hari Rabu. Jadi temanya Rabu ceria ya. Lalu tidak ada pengumuman lain lagi ya Bapak Ibu Saudara yang tidak sempat mengikuti ibadah dari awal, bisa di rewind lagi ya. Karena ini videonya kita save di akun YouTube kita. Jadi Bapak Ibu Saudara juga bisa bagikan linknya bagi saudara ya, rekan dan lain sebagainya, supaya bisa beribadah, tetap membangun mezbah keluarga ya, mezbah Tuhan di keluarga kita, dan Tuhan dipermuliakan senantiasa. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian, kiranya Engkau memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya angkat tangan kita, naikkan syukur kita kepada Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. kiranya tanganmu Tuhan, Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. sehingga kesakitan tidak menimpa. Kesakitan tidak menimpa aku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah bagi kami semua, bagi sidang jemaat, siapapun yang menyaksikan tayangan ibadah live streaming pada pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah, berkat jasmani, terlebih berkat rohani melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit Tuhan, dan apapun itu Kau jauhkan di dalam nama Yesus. Tetapi bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kami, kami yakin dan percaya Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kami, memberikan kami kekuatan untuk melalui semuanya sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar tadi. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, karena tongkat Tuhan yang menyertai. Firman Tuhan tinggal dalam kehidupan kami, dan firman Tuhan
bertumbuh, berbuah Tuhan, menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati kami semua Tuhan. Di masa yang sukar seperti ini, merupakan ujian bagi anak-anak Tuhan, untuk tetap mengandalkan iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami Tuhan, untuk selalu melihat kebaikan Tuhan, sehingga kami senantiasa mengucap syukur dalam kehidupan kami. Atas apa yang terjadi, kami tidak menyalahkan Tuhan, tetapi kami selalu ingin berterima kasih atas setiap kebaikan Tuhan yang sudah kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, keselamatan dari Allah Anak, penyertaan, sukacita, penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita pada saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kita tutup dengan sebuah pujian. Kak Billy. Baik kita. Ada YouTube dari Kak Billy nanti.